Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Elsa Nurvanovita, Elisa Dian Margareta, Ersa Hanisa, Fuji Hastuti, dan Stevi Karina Kristandi. Kami akan mempresentasikan hasil dari UTS Metode Penelitian Akuntansi terkait Critical Value dan proposal replikasi artikel dengan judul artikel asli Assessing Determinant of Firm Value Indonesia Conventional Bank Analysis dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar, SEMAK. Adapun pembahasan kami terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua identifikasi jurnal, yang ketiga critical value, yang ketiga itu critical review, dan yang keempat proposal replikasi. Jurnal yang kelompok kami pilih berjudul Assessing Determinant of Firm Value Indonesia Conventional Bank Analysis. Jadi, jurnal ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada sektor perbankan konvensional di BEI periode 2016 sampai dengan 2020. Nah, adapun alasan mengapa kelompok kami memilih jurnal ini, yang pertama adalah relevansi topik artikel membahas nilai perusahaan yang merupakan isu penting dalam bidang akuntansi dan keuangan. Yang kedua, kebaruan penelitian. Yang ketiga, objek penelitian yang jelas dan aktual. Yang keempat, metode analisis yang kuat. Dan yang kelima adalah sumber jurnal yang kredibel. Selanjutnya, artikel yang kami review berjudul Assessing Determinant of Firm Value Indonesian Conventional Bank Analysis dengan penulis Fabrina Rahmi, Muhammad Arfan, dan juga Mulia Saputra. Penelitian ini menggunakan objek perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BEI dengan variabel independennya yaitu intellectual capital, financial leverage, institutional ownership, dan working capital management. Variabel mediasinya adalah profitability, sedangkan variabel dependennya adalah firm value. Metode analisis yang digunakan yaitu PET analysis. Dengan sampel 28 bank konvensional selama 5 tahun sehingga diperoleh 140 observasi dengan hasil penelitian yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, intellectual capital, financial leverage, institutional ownership, dan working capital management berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Kemudian profitabilitas juga memediasi pengaruh seluruh variabel independen terhadap nilai perusahaan. Dengan kesimpulannya, faktor internal perusahaan, terutama profitabilitas, memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai perusahaan perbankan konvensional di Indonesia. Selanjutnya, yaitu critical review yang terdiri dari kekuatan metodologi, kelemahan metodologi, dan research gap. Next. Penelitian ini memiliki beberapa kekuatan metodologi, diantaranya model kerangka kerja integratif, di mana mampu menyatukan 4 aspek penting manajemen, yaitu IC, FL, IO, dan BCM, ke dalam satu model analisis dan mampu melihat pengaruh simultan secara efek tidak langsung terhadap nilai pasar bank. Selanjutnya, rekonseptualisasi BCM khusus perbankan. Nah, peneliti memodifikasi indikator model kerja menggunakan Bankers Conversation Cycle. Sangat tepat karena menyesuaikan karakteristik perbankan yang tidak memiliki persediaan fisik. Yang ketiga, yaitu kriteria purposive sampling yang ketat dengan mengecualikan bank syariah untuk menjaga homogenitas karakteristik sampel dan mengeliminasi bank yang merugi berturut-turut untuk menghindari distorsi ekstrim pada data. Dan yang terakhir, yaitu pengujian mediasi yang sistematis dengan menggunakan pendekatan 3 persamaan substruktur regresi dan menampilkan transparansi dalam menilai kriteria media parsial. Nah, selain memiliki kekuatan metodologi, boleh next. Penelitian ini juga memiliki kelemahan metodologi yang terdiri dari kelemahan statistik metode Baron and Kami. Nah, pendekatan ini menggunakan causal step yang dinilai sudah usang dalam ekonometra modern dan memiliki kekuatan statistikal yang rendah dan resiko error lebih tinggi dibandingkan metode yang modern. Nah, selanjutnya terdapat resiko survival bias, di mana mengeluarkan bank yang merugi dapat membatasi generalisasi hasil riset, sehingga hasil penelitian cenderung hanya memotret kelompok bank elit yang sehat, bukan kondisi industri yang menyeluruh. Selanjutnya, mengabaikan guncangan makroekonomi. Nah, penelitian ini menggunakan periode riset 2016 hingga 2020, di mana melewati krisis pandemi global di tahun 2020. Nah, model mengabaikan variabel kontrol makro seperti inflasi dan suku bunga BI atau variabel dami krisis untuk menyeimbangkan anomali data. Dan yang terakhir, kelemahan metodologi ini yaitu objek penelitian terbatas dengan mengukur profitabilitas bank hanya dengan ROA dinilai kurang komprehensif dan mengabaikan indikator penting seperti NIM atau ROE yang sensitif bagi keputusan investor. Selanjutnya, yaitu research gap pada penelitian ini terdiri dari yang pertama gap 1, yaitu perbandingan sektor perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Nah, penelitian ini secara khusus tidak memasukkan bank syariah ke dalam objek penelitian. Nah, kondisi ini membuka celah untuk melakukan analisis komparatif sistem perbankan ganda, sehingga membuka gap, yaitu ditelitinya antara struktur model non-riba pada bank syariah dan manajemen model kerja yang berbasis kemitraan dapat mempengaruhi pola hubungan antara IC dan leverage terhadap nilai pasar. Gap yang kedua yaitu membandingkan antar objek perusahaan. Nah, penelitian ini berfokus pada bank konvensional sehingga masih terbuka gap untuk membandingkan sektor perbankan dengan non-perbankan dan melihat apakah mekanisme profitabilitas ini berlaku pada setiap sektor. Yang ketiga, rekonstruksi pengukuran nilai perusahaan berbasis aset real dengan mengganti atau menambahkan proxy PBV dan Tobin Q. Dan yang keempat, pengujian pembaruan metodologi analisis kontemporer, yaitu dengan mengganti analisis jalur konvensional dengan structural equation dan modeling seperti PLSM atau CBSM. Dan gap yang terakhir, yaitu integrasi variabel moderasi tata kelola eksternal dan makroekonomi. Nah, penelitian ini peneliti dapat memasukkan faktor makroekonomi seperti guncangan inflasi atau fluktuasi suku bunga acuan, atau variabel tata kelola eksternal seperti regulasi, kecukupan modal sebagai variabel pemoderasi hubungan antara operasional bank terhadap kinerja laba dan nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu proposal replikasi.
Berdasarkan artikel jurnal yang telah diperoleh, penulis mereplikasi jurnal tersebut menjadi judul pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Nah, judul ini dipilih karena yang pertama yaitu datanya mudah didapatkan di laporan keuangan tahunan perusahaan terdaftar di BEI, yang kedua variabelnya sederhana, dan pengolahan data dapat menggunakan EViews atau Stata. Next. Untuk latar belakang proposal replikasi tersebut, yang pertama yaitu nilai perusahaan menjadi indikator krusial bagi investor dalam mengevaluasi prospek pertumbuhan suatu perusahaan di masa depan. Tolak ukur dalam menentukan nilai perusahaan salah satunya dengan melihat price to book value atau PBV. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu yang pertama, profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat keuntungan dengan memanfaatkan aset, modal, dan penjualan sehingga mampu mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan mengenai prospek perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus dipenuhi tepat waktu. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga yaitu leverage, menunjukkan penggunaan utang yang berperan dalam upaya peningkatan kinerja keuangan. Rasio leverage bertujuan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Penelitian ini meneliti perusahaan consumer non-cyclicals karena pada sektor ini bergerak pada kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, dan produk konsumsi harian. Nilai perusahaan pada sektor perusahaan consumer non-cyclicals dapat berubah sewaktu-waktu karena dipengaruhi oleh profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Kemudian terdapat research gap dengan penelitian terdahulu. Penelitian Rahmi Arfan dan Saputra di tahun 2023 berfokus pada perbankan konvensional dengan variabel kompleks yaitu profitabilitas, leverage intellectual capital, institutional ownership, dan working capital management. Pada penelitian replikasi ini mengubah objek penelitian menjadi perusahaan sektor consumer non-cyclicals serta menyederhanakan variabel penelitian dengan menggunakan profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Selanjutnya. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, kelompok kami ingin mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024. Yang kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024. Dan yang terakhir, yaitu apakah leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai dengan 2024. Next. Kemudian, ini adalah hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian kelompok kami berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. Adapun 3 poin utama, yang pertama, hipotesis 1, profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hipotesis 2, likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir, hipotesis 3, leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Next. Berikut adalah operasionalisasi variabel. Variabel yang pertama yaitu nilai perusahaan, jenis variabel dependen, pengukuran dengan PBV sama dengan harga saham per lembar dibagi nilai buku per lembar saham yang sumber datanya diperoleh dari laporan tahunan dan data harga saham. Variabel yang kedua yaitu profitabilitas, jenis variabelnya independen, pengukuran dengan ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dengan sumber data laporan keuangan. Kemudian variabel yang ketiga yaitu likuiditas, jenis variabelnya independen dengan pengukuran current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar dan sumber datanya berasal dari laporan keuangan. Variabel yang keempat yaitu leverage. Jenis variabelnya independen, pengukurannya debt to equity ratio sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas, dan sumber datanya berasal dari laporan keuangan. Next. Kemudian, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dipublikasikan melalui BEI. Kemudian, data harga saham dapat diakses melalui ringkasan saham tahunan, laporan tahunan, situs IDX, ataupun sumber pasar modal lainnya yang terpercaya. Populasi sampel dan teknik sampling. Pada populasi penelitian replikasi ini adalah seluruh perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu yang sejalan dengan tujuan penelitian. Berikut adalah kriteria dalam pengambilan sampel. Yang pertama yaitu perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di BEI selama tahun 2020 sampai 2024, perusahaan tidak di-listing selama periode penelitian, perusahaan secara lengkap menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode penelitian, dan yang keempat, perusahaan memiliki data yang dibutuhkan untuk menghitung variabel dependen, yaitu PBV, dan variabel independen, yaitu ROA, current ratio, dan debt to equity ratio dalam penelitian ini. Selanjutnya, pada penelitian replikasi ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi data panel. Regresi data panel ini dipilih karena data penelitian menggabungkan data beberapa perusahaan sektor consumer non-cyclicals dengan periode waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Model regresi yang digunakan adalah PBV sama dengan alpha ditambah betanya ROA plus CR ditambah DER ditambah error. Nah, PBV ini digunakan sebagai indikator nilai perusahaan, ROA menunjukkan profitabilitas, CR menunjukkan likuiditas, dan DER menunjukkan leverage. Sementara itu, alpha adalah konstanta, beta adalah koefisien regresi dan error. Tahapan analisis
dimulai dari statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data. Setelah itu dilakukan pemilihan model terbaik seperti common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik apabila diperlukan. Lalu uji T untuk melihat pengaruh masing-masing variabel, uji F untuk melihat pengaruh variabel secara bersama-sama, dan koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan nilai perusahaan. Selanjutnya, perbedaan artikel asli dan replikasi. Untuk objeknya, artikel asli menggunakan perbankan konvensional, sedangkan rancangan replikasi yang kita buat yaitu sektor consumer non-cycle cost. Untuk periodenya, yang artikel asli di tahun 2016 sampai 2020, sedangkan rancangan replikasi tahun 2020 sampai 2024. Lalu untuk variabel dependennya, itu sama-sama menggunakan firm value atau nilai perusahaan. Untuk variabel independennya, artikel asli menggunakan intellectual capital, financial leverage, institutional ownership, dan BCM. Lalu rancangan replikasi menggunakan variabel independen berupa profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Untuk variabel mediasi, artikel asli menggunakan profitability, sedangkan rancangan replikasi tidak menggunakan variabel mediasi. Untuk metodenya, artikel asli menggunakan PET analisis, sedangkan rancangan replikasi menggunakan regresi data panel. Lalu untuk tingkat kesulitan data, artikel asli tergolong sedang, sedangkan rancangan replikasi cenderung lebih mudah karena menggunakan rasio umum dari laporan keuangan. Selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, artikel ini layak dijadikan artikel utama karena diterbitkan pada jurnal Sinta 2 menggunakan data sekunder dan membahas topik yang relevan dalam bidang akuntansi keuangan, yaitu nilai perusahaan. Lalu penelitian menggunakan objek perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BEI dengan analisis hubungan antara intellectual capital, financial leverage, institutional ownership, working capital management, profitabilitas, dan nilai perusahaan. Lalu hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan, serta profitabilitas berperan sebagai variabel mediasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.